Selamat siang, perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D022029, mata kuliah Akuntansi Perpajakan, dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dengan judul PPT Konsep Penghasilan dalam Akuntansi Perpajakan. Materi pertama yaitu pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintahan saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Materi yang kedua itu pengertian penghasilan. Pengertian pajak penghasilan menurut PSAK 46 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Perhitungan penghasilan kena pajak atau laba fiskal tersebut bertitik tolak dari laba komersial atau laba akuntansi. Sebagaimana dijelaskan di atas, laba akuntansi merupakan terminologi yang dipakai menurut SAK yang berarti laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Sedangkan penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan terminologi pajak yang berarti laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan PPh. Materi berikut itu pajak objek penghasilan objek pajak. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut. A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang B, hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan penghargaan. C, laba usaha. D, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. E, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. G, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. H, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. I, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. J, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. K, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 130 tahun 2000 JO SE 542 PJ 2000. L, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. M, selisih lebih karena penilaian kembali aset. PMKM 79 PMKM 03 2008 Jo per 12 PJ 2009 Jo SE 56 PJ 2009. N, premi asuransi termasuk premi reasuransi. O, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari UEP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. P, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Q, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, peraturan perundangan pemerintah 2025 tahun 2009. R, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan SE 04 PJ 42 2002. Dan surplus Bank Indonesia PP 94 tahun 2010. Materi berikutnya itu penghasilan bukan objek pajak. Sedangkan penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PP nomor 36 tahun 2008 adalah A. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat bagi wajib pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antara pihak yang bersangkutan
Yang B, harta hibah, bantuan dan sumbangan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau sederajat badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat ibadah atau menyelenggarakan kegiatan semata-mata mengurus tempat ibadah, menyelenggarakan kegiatan agama yang tidak mencari keuntungan, badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan, badan sosial termasuk yayasan dan koperasi, badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan seperti panti asuh, panti jompo, anak yatim piatu, anak atau orang terlantar, orang atau anak cacat, santunan atau pertolongan korban bencana alam, kecelakaan, beasiswa, pelestarian lingkungan hidup yang tidak mencari keuntungan, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha. Berikutnya itu B. Warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek PPh, tetapi warisan yang belum terbagi, maka atas warisan tersebut terdapat penghasilan yang masih merupakan objek pajak. C. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di tempat atau diperoleh dalam bentuk natural atau kenikmatan dari WP atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan WP. E. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. F. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh orang terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia. G. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. A. Penghasilan yang dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan PKM 234 PKM 03 2009. 1. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. J. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. K. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dengan ketentuannya diatur lebih lanjut atau dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK 246 PMK 03/2008 Jo PMK 154/PMK 03/2009. 1. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. M. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Jamsostek, Taspen, Asabri, Akses, atau badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kepada WP tertentu. Materi berikutnya itu penghasilan dikenakan pajak penghasilan final. Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa jumlah PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final dalam perhitungan PPh pada akhir tahun dalam SPK tahunan. Menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh nomor 13 tahun 2008 atas. A. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah undian. C. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, jasa real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. E. Penghasilan tentu lainnya. Pengenaan pajak diatur dengan peraturan pemerintah. Materi berikutnya itu beban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan. 1. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bersifat final. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. 2. Biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal, maka pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.